Di video kali ini kita akan bahas satu materi yang sangat penting untuk para dongan ketahui. Kita akan bahas tentang partuturan. Horas matu sudehita salutna. Oke, sebagai generasi muda Batak, kita harus bangga menjadi orang Batak. Kita harus mengambil peran dalam melestarikan budaya kita, budaya Batak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oleh sebab itu, channel YouTube Aku Batak kita tayangkan. Di channel YouTube ini, kita sama-sama belajar tentang budaya kita, budaya Batak. Ada banyak informasi terkait budaya yang akan kita bagikan di channel YouTube ini. Bukan hanya sekedar informasi tentang budaya, informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan kita orang-orang Batak akan kita bagikan di channel YouTube ini. Oleh sebab itu, bagi para dongan yang belum subscribe dulu, nyalakan loncengnya, like setiap video kita, dan paling penting nanti setelah teman-teman para dongan menonton video ini, para dongan harus membagikan video ini ke teman-teman, ke saudara-saudara kita yang lainnya. Di video kali ini kita akan bahas satu materi yang sangat penting yang para dongan wajib harus ketahui sebagai kita orang Batak. Bagi para dongan yang sudah mengetahui, nggak apa-apa, para dongan bisa menggunakan video ini, membagikan video ini ke saudara-saudara kita yang lainnya yang mereka belum mengerti, sehingga lewat video ini mereka jadi mengerti. Kita akan bahas tentang partuturan. Ada banyak partuturan di kita orang Batak, tapi tidak akan kita bahas semuanya di video ini. Yang kita bahas di video ini hanya partuturan-partuturan yang memang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Partuturan-partuturan yang lainnya yang belum kita bahas dalam video ini akan kita bahas di video yang lainnya. Oleh sebab itu, para dongan yang belum menyalakan loncengnya, para dongan harus nyalakan loncengnya supaya para dongan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan terkait adanya video-video terbaru dari kami. Sebelum masuk ke penjelasan partuturan, saya akan memberikan ilustrasi sederhana supaya para dongan yang memang belum mengerti sama sekali tentang partuturan ini menjadi lebih mudah mengerti. Ilustrasinya adalah ilustrasi struktur keluarga sederhana. Para dongan bisa ngelihat pada slide berikut ini. Di ilustrasi ini ada seorang bapak. Bapak ini kita kasih contoh dia bermarga Panjaitan, ya, marga saya sendiri tuh. Nah, ada ibu. Kita kasih contoh ibu ini Boru Butar-Butar. Ada anak, sudah pasti anak ini bermarga Panjaitan. Ini sebagai pengetahuan dasar bagi para dongan. Kalau sebagai orang Batak, para dongan nggak tahu ini sudah kelewatan sih. Di kita orang Batak, marga itu diwariskan dari bapak kita, bukan dari ibu kita. Memang ada suku tertentu yang mewariskan marga itu dari ibu, tapi sekali lagi tidak dengan kita orang Batak. Di kita orang Batak, marga itu diwariskan dari bapak kita. Partuturan yang pertama yang kita harus ketahui adalah bapak kita panggil dengan panggilan Amo dan ibu kita panggil dengan panggilan Inong. Oke, itu paling dasar sekali ya. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita akan bagi dalam dua grup. Pertama, kita mau belajar partuturan dari keluarga bapak kita. Jadi sekarang kita fokuskan di keluarga bapak kita dulu. Di sini saya akan kasih ilustrasi lagi supaya para dongan lebih mudah mengerti ya. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Bapak merupakan anak ketiga dari 6 saudara. Bapak itu memiliki 1 orang abang, 1 orang kakak perempuan, 2 orang adik perempuan, dan terakhir ada adik laki-laki. Nah, kita mau bedah nih satu-satu. Saya sudah siapkan tabel supaya para dongan lebih mudah melihatnya. Di sebelah kiri itu ada saudara kandung dari bapak kita yang tadi kita sebutkan. Nah, di tengah-tengah ini ada ilustrasi sebagai kita. Dan di sebelah kanan ini ada pasangan dari saudara kandung bapak kita. Yang pertama, kita masuk tadi ada abangnya bapak. Abangnya bapak kita panggil dengan sebutan bapak tua. Nah, yang selanjutnya ada pasangan atau istri dari abangnya bapak kita. Kita panggil dengan sebutan inang tua atau mak tua atau mama tua. Ya, itu tergantung dari kebiasaan dari teman-teman di kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya ada kakaknya bapak. Kakaknya bapak kita panggil dengan sebutan namboru. Pasangannya atau suaminya itu kita panggil dengan sebutan amang boru. Nah, yang selanjutnya tadi dalam struktur keluarga ada adik perempuannya bapak. Adik perempuannya bapak kita panggil dengan sebutan namboru. Pasangannya atau suaminya kita panggil dengan sebutan amang boru. Masih di struktur yang tadi, bapak masih punya satu lagi tuh adik perempuan. Sama, kita panggil dengan sebutan namboru. Pasangannya kita panggil dengan sebutan amang boru. Dan yang terakhir, bapak mempunyai saudara adik laki-laki. Anak yang terakhir ya, anak yang keenam. Adik laki-lakinya bapak kita panggil dengan panggilan bapak uda. Istrinya atau pasangannya itu kita panggil dengan sebutan inang uda.
nanti ada penjelasan yang lebih detail lagi. Maka dari itu jangan di skip videonya, tonton terus sampai akhir supaya teman-teman makin mengerti tentang partuturan ini. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke kelompok atau ke grup yang kedua atau kelompok dari ibu kita. Saya memberikan ilustrasi lagi agar para dongan bisa lebih mengerti. Ilustrasi yang selanjutnya kira-kira seperti ini. Ibu merupakan anak ketiga dari 5 saudara. Nah, ini ada gambarnya ya. Ibu memiliki 1 orang kakak perempuan, 1 orang abang, 1 orang adik laki-laki, dan 1 orang adik perempuan. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Sama, saya siapkan tabel lagi. Tabelnya sama seperti tadi. Yang pertama tadi ada kakaknya ibu. Kakaknya ibu kita panggil dengan sebutan inang tua atau mak tua atau mama tua. Pasangannya atau suami dari kakaknya ibu kita panggil dengan sebutan bapak tua. Nah, yang selanjutnya ada abangnya ibu. Abangnya ibu kita panggil dengan sebutan tulang. Pasangannya atau istri dari abangnya ibu kita panggil dengan sebutan nan tulang. Nah, tadi ibu juga mempunyai adik laki-laki. Adik laki-lakinya ibu kita panggil dengan sebutan tulang juga. Dan pasangannya, istrinya itu kita panggil dengan sebutan nan tulang. Yang terakhir ada adik perempuannya ibu. Adik perempuannya ibu kita panggil dengan sebutan inang uda. Pasangannya atau suaminya kita panggil dengan sebutan bapak uda. Dapat kita simpulkan sementara bahwa semua saudara laki-laki ibu kita panggil dengan sebutan tulang, dan pasangannya atau istrinya kita panggil dengan sebutan nan tulang. Kira-kira itu partuturan-partuturan dalam kehidupan sehari-hari, dan berikut saya akan berikan penjelasan yang lebih detailnya lagi. Nah, ini penjelasan yang lebih detailnya lagi. Yang pertama tadi bapak tua atau amang tua atau pak tua. Ini tergantung dari para dongan dalam kehidupan sehari-harinya mana yang biasa digunakan. Ketiganya sama saja. Panggilan atau sebutan bapak tua itu bisa diterapkan di 2 tempat, yaitu bisa diterapkan pada saat kita ketemu dengan orang-orang yang ada kaitannya dengan marga kita atau marga bapak kita. Dan yang kedua nanti bisa diterapkan dengan orang-orang yang ada kaitannya dengan marga ibu kita. Oke, sekarang kita masuk penerapan pada orang atau keluarga yang ada kaitannya dengan marga kita atau bapak kita. Nah, penerapan pertama itu penerapan di keluarga inti. Seperti tadi ya, penerapan di keluarga inti, bapak tua adalah panggilan kepada saudara laki-laki atau abang dari bapak kita. Nah, penerapan dalam kehidupan yang lebih luas, bapak tua itu adalah panggilan kepada orang yang satu marga dengan kita atau bapak kita, secara urutan keturunan itu setingkat dengan bapak kita, dan secara usia lebih tua dari bapak kita. Penerapan dalam kondisi lainnya, bapak tua ini panggilan kepada bapaknya opung kita atau opung dolinya dari bapak kita. Nah, ini namanya amang tua mangulaki ya. Ini kembali lagi. Terus yang selanjutnya tadi seperti saya katakan ada penerapan kepada orang yang ada kaitannya dengan marga ibu kita. Yang pertama itu penerapan di keluarga inti. Panggilan bapak tua ini digunakan kepada suami dari kakak perempuan ibu kita. Penerapan dalam kehidupan yang lebih luas, bapak tua ini adalah panggilan kepada suami dari wanita yang satu marga dengan ibu kita. Secara urutan keturunan, wanita tersebut setingkat dengan ibu kita dan secara usia lebih tua dari ibu kita. Agak jelimet, saya rasa tidak lah ya. Pelan-pelan dipelajari. Itu yang pertama tentang bapak tua. Yang selanjutnya itu tentang inang tua atau nang tua atau mama tua atau mak tua. Bebas lah ya, tergantung kalian menggunakan yang mana. Penerapan pada keluarga atau orang yang berkaitan dengan marga kita atau marga bapak kita. Yang pertama penerapan di keluarga inti. Inang tua itu adalah panggilan kepada pasangan atau istri dari abangnya bapak kita atau istri dari bapak tua kita. Itu kita panggil dengan inang tua. Penerapan dalam kehidupan yang lebih luas itu pasangan atau istri dari laki-laki yang satu marga dengan kita atau bapak kita. Secara urutan keturunan, laki-laki tersebut setingkat dengan bapak kita dan secara usia dia lebih tua dari bapak kita. Nah, yang ketiga dalam kondisi lainnya, panggilan inang tua ini bisa ditujukan kepada ibunya opung kita atau opung borunya dari bapak kita. Jadi namanya ini inang tua mangulaki. Ya, dalam penerapan kepada orang yang ada kaitannya dengan marga ibu kita. Inang tua ini adalah panggilan kepada kakak perempuannya ibu kita. Dalam penerapan di kehidupan yang lebih luas, inang tua ini ditujukan kepada wanita yang satu marga dengan ibu kita. Secara urutan keturunan, wanita tersebut setingkat dengan ibu kita dan secara usia wanita tersebut lebih tua dari ibu kita. Yang ketiga, bapak uda, amang uda atau uda.
penerapan pada orang atau keluarga yang berkaitan dengan marga kita. Yang pertama, penerapan di keluarga inti. Panggilan Bapak Uda itu ditujukan kepada adik laki-laki dari bapak kita. Penerapan di kehidupan yang lebih luas, panggilan Bapak Uda itu ditujukan kepada orang yang satu marga dengan kita atau bapak kita, secara urutan keturunan setingkat dengan bapak kita, dan secara usia lebih muda dari bapak kita. Oke? Nah, yang selanjutnya penerapan pada orang yang memang ada kaitannya dengan marga ibu kita. Penerapan di keluarga intinya yaitu panggilan Bapak Uda digunakan kepada suami dari adik perempuan ibu kita. Dalam penerapan di kehidupan yang lebih luas, panggilan Bapak Uda ditujukan kepada suami dari wanita yang satu marga dengan ibu kita. Secara urutan keturunan, wanita tersebut setingkat dengan ibu kita dan secara usia lebih muda dari ibu kita. Ya, kalau ada wanita yang satu marga dengan ibu kita dan ya mungkin dia lebih muda dari ibu kita panggil dengan sebutan inang muda. Suaminya kita panggil dengan sebutan Bapak Uda. Kira-kira mengerti ya? Kita lanjut. Tadi Bapak Uda, sekarang inang muda. Tadi kita sudah singgung sedikit. Penerapan jika kita ketemu dengan orang yang berkaitan dengan marga kita atau bapak kita. Penerapan di keluarga inti, inang muda itu panggilan kepada pasangan atau istri dari adik laki-laki bapak kita atau istri dari Bapak Uda. Nah, di penerapan di kehidupan yang lebih luas, panggilan inang muda itu adalah panggilan kepada pasangan atau istri dari laki-laki yang satu marga dengan kita atau bapak kita. Secara urutan keturunan, laki-laki tersebut setingkat dengan bapak kita dan secara usia lebih muda dari bapak kita. Penerapan pada orang yang berkaitan dengan marga ibu kita. Penerapan di keluarga intinya, panggilan inang muda itu ditujukan kepada adik perempuan dari ibu kita. Nah, penerapan dalam kehidupan lebih luas, panggilan inang muda itu ditujukan kepada wanita yang satu marga dengan ibu kita. Secara urutan keturunan, wanita tersebut setingkat dengan ibu kita dan secara usia lebih muda dari ibu kita. Apa sih yang dimaksud secara keturunan setingkat? Di kita orang Batak itu ada nomornya. Misalnya saya keturunan nomor 18. Maka pada saat saya ketemu dengan wanita yang bermarga Panjaitan atau Boru Panjaitan bernomor 17, berarti dia satu tingkat itu dengan bapak saya. Itu artinya saya harus manggil dia dengan Namboru. Kira-kira seperti itu ya. Kalian marga apa dan urutan nomor berapa? Isi di kolom komentar ya. Oke? Nah, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu Namboru. Namboru ini hanya diterapkan kepada orang yang ada hubungannya dengan marga kita atau marga bapak kita. Nah, penerapan di keluarga inti, panggilan Namboru ditujukan kepada saudara perempuan dari bapak kita. Jadi kalau bapak kita punya 5 orang saudara perempuan, itu artinya kita punya 5 Namboru. Sekali lagi, Namboru itu adalah panggilan kepada saudara perempuan dari bapak kita. Nah, penerapan di kehidupan yang lebih luas, panggilan Namboru ini ditujukan kepada wanita yang satu marga dengan kita atau bapak kita. Secara urutan keturunan, wanita tersebut setingkat dengan bapak kita. Seperti tadi yang saya singgung, kalau bapak saya nomor 17, kalau ada Boru Panjaitan yang nomor 17, itu artinya saya harus manggil Namboru. Oke? Bisa mengerti? Kita masuk yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah Amangboru. Penerapannya sama, masih dengan orang yang berkaitan dengan marga kita atau marga bapak kita. Penerapan di keluarga inti, Amangboru ini adalah panggilan kepada pasangan atau suami dari saudara perempuan bapak kita. Penerapan di kehidupan yang lebih luas, Amangboru ini panggilan kepada suami dari wanita yang satu marga dengan kita atau bapak kita. Secara urutan keturunan, wanita tersebut setingkat dengan bapak kita. Oke, itu tadi penjelasan tentang Amangboru. Yang selanjutnya, tulang. Nah, ini bagi para laki-laki ini senang ini kalau punya banyak tulang. Artinya banyak nanti paribannya ya. Panggilan tulang ini hanya bisa penerapannya dilakukan kepada orang yang mempunyai kaitan marga dengan ibu kita. Penerapan di keluarga inti, panggilan tulang ini ditujukan kepada saudara laki-laki dari ibu kita. Jadi kalau ibu kita punya 4 orang saudara laki-laki, ya tulang kita 4. Kan gitu ya. Nah, penerapan di kehidupan yang lebih luas, panggilan tulang ini ditujukan kepada laki-laki yang satu marga dengan ibu kita. Secara urutan keturunan, pria tersebut setingkat dengan ibu kita. Jadi tadi dalam ilustrasi sederhana, ibu saya itu Boru Butar-Butar. Jadi kalau ada laki-laki yang secara keturunan setingkat dengan ibu saya dan dia bermarga Butar-Butar, saya itu harus manggil tulang. Nah, yang terakhir, panggilan yang terakhir, partuturan yang terakhir adalah Nantulang. Sama penerapannya ini pada orang yang ada kaitannya
dengan marga ibu kita. Penerapan di keluarga inti, panggilan nantulang adalah panggilan kepada pasangan atau istri dari saudara laki-laki ibu kita, atau panggilan kepada istri dari tulang kita. Penerapan di kehidupan yang lebih luas, nantulang adalah panggilan kepada pasangan atau istri dari laki-laki yang satu marga dengan ibu kita. Secara urutan keturunan, laki-laki tersebut setingkat dengan ibu kita. Oke, itu tadi semua tentang partuturan. Kalau ada paradongan yang belum mengerti atau belum jelas, bisa langsung komen di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi sama-sama. Atau paradongan juga bisa mengunjungi Instagram kita di @batak_. Di situ ada penjelasan materi yang cukup detail. Paradongan bisa mengcapture supaya bisa dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Atau mungkin paradongan bisa DM di Instagram supaya materi ini bisa kita bagikan ya. Ada file PDF-nya juga. Mudah-mudahan video ini bisa membantu paradongan bisa menjadi mengerti yang tadinya tidak mengerti tentang partuturan. Dengan menonton video ini, teman-teman paradongan itu bisa menjadi mengerti. Sehingga kita harap tidak ada lagi kita generasi muda Batak yang besar di perantauan yang salah manggil ya. Ketemu orang sebentar-sebentar panggil tulang, ketemu lagi panggil tulang, semua dipanggil tulang. Jangan ya, semua ada ketentuan dan semua ada etika partuturannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau teman-teman suka video ini dan dirasa sangat membantu, jangan lupa share video ini, bagikan video ini ke teman-teman, ke saudara-saudara kita yang lainnya, agar paradongan kita yang lain yang memang belum mengerti tentang partuturan, mereka menjadi lebih mengerti lagi. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Aku Batak, Horas.